Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini yang terakhir. Oke, kita segera bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah tampak di layar kaca Anda, pemirsa, politikus Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Habib. Assalamualaikum. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ya, agak tegang melihat pernyataan Butet tadi kayaknya. Tapi santai. santai ya? Lucu. Mas Adi Prayitno, analis politik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fadil. Ya. Alhamdulillah. Senior kita juga ada nih, bergabung melalui Zoom. Ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nus. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih Pak Nus sudah berkenan hadir. Nah, ini juga ada Kang Acep Iwan ya, langsung dari Bandung. Selamat pagi Kang Acep. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita simak juga yuk, biar lebih lengkap lah ya mungkin diskusi kita pada pagi hari ini. Pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat diwawancari oleh wartawan perihal pantun yang disampaikan oleh Butet Kertarajasa. Berikut ini. Pernah mengatakan, kita tidak boleh terpecah-pecah. Jangan gontok-gontokan, jangan gebuk-gebukan, jangan fitnah-fitnahan. Stop semuanya itu. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus bersatu padu. Kita harus terus bergotong royong. Sebagaimana pesan Bung Karno, kita harus berjiwa cakrawati samudra, berani mengarungi gelombang, kokoh menghadapi hempasan ombak. Oke, langsung ke Bang Habib kalau gitu. Bang Habib, bagaimana reaksi teman-teman di Gerindra, Bang Habib, perihal ada kalimat pantun yang disampaikan oleh Butet ya, hobinya kok menculik. Ya, itu Butet itu banyak penggemar ya. Kita ini salah sebagian dari penggemar beliau. Oke. Ya, itu satu kebebasan berekspresi yang kita sangat-sangat hormati. Itu kan tidak jelas juga objek dan subjeknya, apa yang beliau sampaikan, apalagi konteksnya juga nggak jelas. Jadi yang seperti ini kita anggap ya hiburan ya, hiburan. Dan kita menjamin meskipun disebut-sebut kan Prabowo Subianto itu kan memiliki kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya kan, orang-orang seperti Pak Butet ini tetap kita hormati dan kita berikan ruang sebebasnya untuk berekspresi. Tapi kalau misalnya sudah menyinggung individu, personal, begitu, seperti itu. Ya, saya sampaikan tadi kan nggak jelas apa konteksnya, siapa objeknya, subjeknya juga nggak jelas begitu. Jadi kalau kita flashback ke era 98 misalnya seperti itu. Ya. Nah itu
Apakah Jadi- mungkin dikait-kaitkan kah dengan Ketua Umum Anda yang sebagai calon enggak. presiden Partai Gerindra? Jadi kalau soal penculikan tentu crystal clear dalam Ah. konteks hukum dan politik. Dalam konteks hukum kan kita ada 4 hal. Yang pertama, tidak ada satu alat bukti pun di persidangan tim Mawar yang mengarah ke Pak Prabowo. Oke. Keputusan yang kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu bukan putusan, itu bukan produk lembaga peradilan dan bukan juga produk kuasi peradilan. Dan sifatnya rekomendasi yang berdasarkan pendapat. Yang ketiga, Kepres Presiden Habibie menyatakan Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya di Angkatan Bersenjata. Yang terakhir, Komnas HAM sudah 18 tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengadilan HAM untuk melengkapi alat bukti. Padahal waktunya hanya 30 hari kalau di pasal 20 Undang-Undang HAM. Oke. Jadi crystal clear kalau hukum nggak ada isu. Crystal Secara clear, ya? politik, secara politik saya sampaikan, Oke. Pak Prabowo pernah jadi cawapresnya Ibu Mega dan selama ini memang beliau berdua saling menghormati. Ya, saya pikir nggak ada isu lagi juga gitu kan. Tidak ada isu juga, tapi ini selalu jadi bahan 5 tahunan gitu loh Bang Habib. Ya, kan? makanya kalau tadi Bang Habib mengatakan hal-hal teman-teman di seperti Gerindra ini, menghormati dan menjunjung tinggi tentu, karya seni, kan ya, begitu? Tentu hal-hal seperti ini fenomena biasa. Namanya politik, apalagi survei Pak Prabowo bagus. Merugikan ya nggak sih bagi teman-teman Gerindra? Sangat tidak. Sangat tidak ya? Kita Clear juga ya? sudah analisa, kita diskusikan sangat tidak. Hal-hal Oke. seperti ini nggak merugikan. Bahkan ya bisa jadi malah menguatkan Pak Prabowo. Kenapa? Jadi secara umum hal yang tidak bisa membuatmu lemah justru bisa membuatmu lebih kuat. Itu umum. Ya Artinya kan? bukan kontraproduktif ini? Ya, tidak sama sekali Saya ke tidak. Pak Nus kalau gitu. Pak Nus, apakah memang ini sudah memang diketahui oleh penyelenggara, panitia di dalam puncak haul Bung Karno yang memang diketahui diikuti oleh seluruh fungsionaris ya dari PDI Perjuangan, Pak Nus? Karena juga Pak Jokowi mengingatkan tuh dalam pidatonya, tidak memecah belahkan, tidak mengkotak-kotakan, seperti itu Pak Nus? Jadi acara konsolidasi partai dan juga merupakan bagian daripada acara untuk bulan Bung Karno, dan itu merupakan rangkaian yang acara besar pada bulan Juni ini, dan di situ ditampilkan semua kegiatan-kegiatan kesenian nasional, termasuk diantaranya tentu yang kesiapan Satgas. Nah, di sini karya-karya seni termasuk diantaranya tarian, kemudian juga tarian kolosal yang diinisiasi oleh Mas Guru, termasuk diantaranya ada yang penyanyi, dan kemudian salah satunya adalah Mas Butet menyampaikan puisinya. Jadi ini semua adalah karya seni ya. Dan tentu tidak mungkin kita mengarahkan katakanlah apa yang akan disampaikan. Tinggal sekarang masing-masing kita menilai atas karya seni tersebut, puisi yang disampaikan oleh Mas Butet. Dan tadi sudah disampaikan Mas Habibur Rahman, ya terima kasih, karena di situ juga tidak ada menyebut nama. Dan itu ya masing-masing kita menilai sendiri apa yang disuguhkan, apa yang ditampilkan para seniman-seniman itu pada acara tersebut. Termasuk diantaranya ada Bimbo yang menyanyikan lagu-lagu apa yang sudah dihasilkan karyanya oleh Bimbo sendiri. Kemudian juga ada Once Markel, dan ini semua adalah hasil karya dari Badan Kebudayaan Nasional di bawah PDI Perjuangan, dan itulah semua yang kita tampilkan pada acara rangkaian bulan Bung Karno bulan Juli kemarin. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya memang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya tadi yang disampaikan subjektif dan sebagainya.
kita bisa lihat dari rangkaian acara tersebut, Mas Adi juga ada di lokasi, mungkin bisa melihat keseluruhan begitu. Jadi mudah-mudahan tidak hanya melihat pada satu dua hal yang ditampilkan, tapi secara keseluruhan ini merupakan karya seni atau katakanlah ekspresi dari apa yang sudah ditampilkan karena rekan-rekan dari seniman tersebut. Oke, tapi mungkin sebelum kita jeda ya Pak Nus, sedikit saya ingin menyampaikan seperti ini. Banyak komentar-komentar nih, baik itu di media sosial maupun juga dari masyarakat ya, di media-media yang mengatakan ya amat menyayangkan gitu, karena yang diketahui dalam pidato Pak Jokowi adalah tidak mengotak-ngotakan, tidak memecah belahkan, tapi ada kalimat yang memang tidak tersurat begitu ya, tapi mungkin bagi sebagian kalangan mengatakan ini tersirat begitu. Ini justru malah kayak narasi memecah belahkan begitu, Pak Nus. Kan katanya yang mulia Mas Presenter itu ya, tidak ada maksud juga untuk memecah belah. Jadi seperti Mas Butet itu kan banyak warga kita, rakyat sudah bisa menilai beliau pada beberapa waktu yang lalu bisa menirukan suara dan wajah Pak Harto, suara dan wajah dari almarhum Gus Dur, yaitu masing-masing menilai seperti apa coba. Apakah itu sebuah beliau bisa juga melucu, bisa juga menirukan orang. Kalau itu dipandang sebagai sebuah hal-hal yang tidak baik, ya masing-masing hasil karya seni itu diserahkan kepada pihak-pihak yang mengikuti acara tersebut ya, baik itu publik juga bisa demikian. Jadi Butet itu sering bahkan di media beberapa waktu yang lalu dia suka menirukan beberapa figur-figur tertentu. Bisa saja pada waktu itu mungkin pihak yang lain akan mengatakan ada sebuah sikap yang merendahkan atau apapun, ya bisa saja itu penilaian begitu. Tapi tentu adalah tampilan karya seni ya, yang masing-masing memiliki ekspresi sendiri-sendiri. Oke. Dalam perbincangan saya dengan Bang Habibur Rahman juga ini kita kata Bang Habib berterima kasih tuh ke panitia karena ada tulisan Indonesia Raya gitu ya Bang Habib. Iya. Jadi PDIP itu kan partai sahabat kami kan. Pak Butet pidato di belakangnya pun ada tulisan untuk Indonesia Raya. Artinya kita sudah satu frekuensi gitu. Satu frekuensi tetap aja kok hobi menculik gitu lah ya mungkin ya. Nanti Mas Adi dan juga Kang Acep ya, kita minta juga tanggapannya. Usai jeda berikut, kami akan kembali.